Ia sudah lama hidup sendiri. Seorang CEO sukses, wanita cantik, sekaligus janda yang terpandang. Tapi di balik senyumnya, ia diam-diam rapuh. Sampai suatu hari, ia meminta bantuan dari pria sederhana, tukang galon polos yang sama sekali tak mengerti dunia gemerlapnya. Dari sinilah cerita tak terduga itu dimulai. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Bel rumah berbunyi pelan. Gaby menoleh ke arah layar intercom. Terlihat seorang pemuda kurus, mengenakan kaos abu-abu lusuh dan celana pendek sederhana. Di tangannya, ia mengangkat galon dengan posisi kikuk, seolah beban itu lebih berat dari tubuhnya sendiri. Siapa dia? Gumam Gaby. Bukan kurir langganan. Tapi entah kenapa, ia menekan tombol. Naik saja, lantai 2. Pintu terbuka. Gaby bangkit dari sofa kulit mahalnya. Rambut coklat sebahu disibakannya pelan. Tubuhnya tampak berisi dan terawat di balik kemeja krem dengan lengan tergulung rapi. Rok hitam ketat membungkus pinggulnya sempurna. 2 kancing teratas dibiarkan terbuka. Bukan karena ingin menggoda, tapi karena memang tak ada yang perlu digoda. Sudah 4 tahun ia menjanda. Cantik, mapan, berkuasa. Tapi juga sepi. Tak ada satupun pria yang berani mendekat. Semua mengira ia tak butuh siapapun. Padahal, diam-diam Gaby lelah tidur sendirian. Pintu berderit. Pemuda itu masuk. Usianya mungkin sekitar 20 tahun. Kulit coklat, rambut acak-acakan, wajah polos. Galon diangkatnya seolah menggendong bayi. "Bu, ini galonnya." "Taruh di dispenser," jawab Gaby sambil menatap cara jalannya, cara ia menahan napas. Ada keluguan yang anehnya justru menarik. Setelah selesai, pemuda itu berdiri canggung. "Saya pamit, Bu." "Nama kamu siapa?" "Ari." Gaby tersenyum samar. Nama sederhana, tapi suara itu jujur. "Kamu baru kerja, ya?" "Iya, Bu. Baru 2 minggu." Gaby melangkah mendekat. "Makanya aku belum pernah lihat." Ari menunduk, tersipu. "Iya, Bu. Maaf kalau..." Sebelum kalimatnya selesai, Gaby menaruh jari di bibir sendiri. "Kamu haus?" Ari menggeleng. "Kalau aku haus," ucapnya ragu. "Haus apa, Bu?" tanyanya bingung. Gaby hanya menatap, tanpa menjawab. Tatapan itu menusuk. Hangat, tapi juga sepi. Ari menuruni tangga dengan langkah kikuk. Nota kosong masih di tangannya. Tapi pikirannya penuh tanya. Haus apa maksud Bu Gaby tadi? Ia mengendarai motor tuanya pelan, menembus panas kota. Suaranya masih bergetar ketika teringat ucapan salamnya tadi. Tapi yang lebih mengguncang adalah tatapan mata wanita itu. Keesokan harinya, Ari kembali. Bukan karena ada isi ulang. Tapi ada rasa aneh yang menuntun langkahnya. Ia mengetuk pintu rumah bercat putih gading itu. "Oh, kamu balik lagi." Gaby tersenyum. "Saya mau ngembali nota kemarin, Bu. Lupa isi." Gaby tertawa kecil. "Hanya karena nota kosong, kamu balik ke sini?" Ari mengangguk polos. Dan justru kepolosan itulah yang membuat Gaby menarik napas dalam. Pemuda ini berbeda. Tidak ada niat tersembunyi. Hanya ketulusan sederhana. Ia mempersilakan Ari masuk. Duduk. Diberi segelas air. Lalu bertanya banyak hal. Tentang keluarga, sekolah yang tak tamat alasan jadi tukang galon. Dan Ari menjawab semuanya dengan jujur. 1 jam berlalu. Ari hendak pamit. Tapi Gaby menahan lengannya. "Besok kamu bisa kesini lagi? Aku suka ngobrol sama kamu." Ari mengangguk, matanya berbinar. "Bisa, Bu." Sejak itu, hari-hari berubah. Ari datang lagi, dan lagi. Selalu ada alasan, nota, bonus, atau sekadar memeriksa dispenser.
Gaby merasa hidup kembali. Ada yang mendengarkan, meski tak selalu mengerti. Ada yang menatap, meski tak sepenuhnya paham. Minggu ketiga, mereka tak lagi duduk berseberangan. Mereka duduk berdampingan. Saat tangan Gaby menyentuh lengan Ari untuk pertama kali, hatinya yang lama kering seakan mulai basah kembali. Tapi ia lupa satu hal. Kepolosan tak selalu bertahan selamanya. Hari itu langit mendung. Tapi di rumah Gaby, suasananya hangat dan berdebar. Ari datang lebih awal. Gaby menyambut dengan senyum lebih lebar. Hari itu ia tak ke kantor. Hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek. "Ari, aku baru bikin teh manis. Masuklah." Pemuda itu duduk di sofa, gugup, memainkan ujung kaosnya. Sesekali mencuri pandang ke kaki Gaby yang terjulur rapi. "Ari," suara Gaby melembut. "Kamu tahu nggak? Aku udah lama sendiri." Ari menatap bingung. "Udah 4 tahun aku jadi janda. Nggak ada laki-laki yang berani deketin aku. Padahal aku cuma perempuan biasa, yang pengen diperhatiin, disayang." Ari menelan ludah. "Tapi Bu Gaby kan cantik, kaya, pintar." "Itu masalahnya," sahut Gaby lirih. "Mereka semua minder. Tapi kamu beda. Kamu nggak takut." "Saya takut, Bu. Tapi, saya juga pengen nolong Bu Gaby." Kalimat itu terdengar bodoh, tapi tulus. Gaby tertawa kecil, lalu menyandarkan kepala di bahu Ari. "Mau bantu aku jadi teman?" bisiknya. Ari mengangguk. "Saya mau, Bu." Hari itu mereka tak banyak bicara. Hanya duduk berdekatan. Keheningan yang justru menenangkan. Gaby menutup mata di dada Ari. Ia tahu, ini bukan cinta. Bukan hubungan yang sehat. Tapi ia butuh merasa dibutuhkan. Dan Ari terlalu polos untuk menolak. Namun malam itu, ketika Gaby tertidur di sofa, Ari tak langsung pulang. Ia menatap wajah wanita itu lama sekali. Lalu tersenyum samar. Ari memang polos. Tapi bukan berarti ia tidak tahu apa-apa. Sudah 2 bulan Ari rutin datang ke rumah Bu Gaby. Kadang ia hanya diminta mengganti galon yang bahkan belum habis. Kadang sekadar menemani makan malam, atau memijat kaki sambil menonton televisi. Bagi Ari, ini dunia baru. Rumah besar, makanan enak, dan tawa manja dari seorang wanita cantik yang dulu hanya bisa ia lihat di layar kaca. Namun semakin lama, ia merasakan perubahan aneh. Bu Gaby semakin manja, semakin sering menyentuh. Kadang bahkan memintanya tidur di sofa kamar jika malam sudah larut. "Daripada kamu pulang malam-malam, bahaya," katanya lembut. Awalnya Ari merasa dihargai. Tapi perlahan, ia merasa seperti dimiliki. Hari itu, Bu Gaby tampak murung. Ia duduk bersandar di jendela, tatapannya kosong. "Ibu kenapa?" tanya Ari sambil menaruh galon baru. Tak ada jawaban. Hanya diam panjang. Hingga akhirnya ia menoleh. "Tadi aku ke rumah Mama. Dia tanya, kapan aku nikah lagi?" Ari terdiam. Ia duduk di karpet, tak berani mendekat. Terus ibu jawab apa? "Aku cuma ketawa." Gaby tersenyum kecil, getir. "Mereka pikir mudah bagi perempuan seperti aku cari suami. Padahal enggak, Ri. Dunia enggak seramah itu sama perempuan mandiri." Ari menunduk, lalu berbisik pelan, "Kalau Bu Gaby mau, saya siap." "Siap apa?" "Siap nemenin ibu. Terus, sampai tua pun enggak apa-apa." Gaby menatapnya lama. Mata itu lembut, tapi dalam. Ada rasa yang beradu di sana, entah dari siapa. Perlahan ia bangkit, berjalan mendekati Ari, lalu duduk di pangkuannya. "Ari, kamu tahu nggak? Aku merasa hidup lagi sejak kenal kamu." Pemuda itu kaget, tubuhnya kaku. "Bu, jangan panggil aku Bu. Panggil aku Gaby. Malam ini jangan pulang ya." Di luar, hujan turun deras. Di dalam, perlahan batas mulai kabur. Tapi di benak Ari, satu hal tumbuh, keraguan. Bukan karena takut,
Melainkan karena ia mulai sadar, semua ini terlalu ganjil untuk disebut cinta. Pagi datang membawa sunyi yang aneh. Gaby masih tertidur di kamar. Sementara Ari duduk di dapur, menatap secangkir teh yang tak tersentuh. Terlalu banyak yang terjadi semalam, tapi juga batas antara dua dunia yang runtuh. Ia membuka pintu belakang, menghirup udara pagi. Namun langkahnya terhenti ketika suara lembut itu memanggil. Ari. Ia menoleh. Gaby berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos tipis. Matanya masih sembab, tapi senyumnya hangat. Kamu mau kabur? Ari menggeleng cepat. Enggak, Bu. Gaby. Saya cuma bingung. Kenapa bingung? Gaby mendekat perlahan. Bukan saya nggak suka, tapi saya takut ini salah. Gaby tertawa kecil. Apa yang salah? Kamu bukan anak kecil. Kita sama-sama dewasa. Dan kamu sudah bikin aku bahagia. Kalimat itu seharusnya melegakan. Tapi justru membuat Ari merasa semakin kecil. Apakah dirinya hanya pelampiasan dari kesepian yang terlalu lama? Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin aneh. Di depan orang, Gaby tetap tampil sebagai CEO tegas dan berwibawa. Tapi di rumah, ia berubah jadi wanita manja yang menggantungkan emosi pada Ari. Pemuda itu diberi uang jajan, baju baru, bahkan ditawari tinggal di rumah mewah itu. Daripada kamu bayar kontrakan jelek di gang sempit, kata Gaby. Tapi ada satu hal yang tak pernah ditanyakan Gaby. Apa yang sebenarnya Ari rasakan? Karena setiap kali ia ingin bicara, Gaby lebih dulu memeluk, mencium, atau menenangkan dengan hadiah dan rayuan. Ari diam. Namun dalam diam itu, tumbuh keinginan untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Caranya bukan dengan lari, melainkan dengan bermain lebih pintar. Sejak pindah ke rumah Bu Gaby, hidup Ari berubah drastis. Ia tak lagi berkeringat membawa galon. Tak lagi menembus jalan kota dengan motor tuanya. Kini ia bangun di kamar ber-AC, sarapan lengkap, dan pelukan seorang wanita cantik setiap pagi. Namun di balik semua itu, hatinya mulai resah. Bukan karena tak nyaman, tapi karena ia sadar, dirinya bukan pasangan. Ia hanyalah boneka. Gaby mengatur segalanya, dari pakaian, tempat duduk, hingga larangan keluar rumah sendirian. Aku bukan gak percaya sama kamu, katanya lembut. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Awalnya terasa manis, tapi kini semakin terasa seperti jerat halus yang membelenggu. Malam itu, ketika Gaby tertidur lelap, Ari memberanikan diri membuka pintu ruang kerja yang selama ini selalu tertutup rapat. Rasa penasarannya tak terbendung lagi. Di dalam, ia menemukan tumpukan dokumen perusahaan, sebuah laptop, dan sebuah map hitam. Saat dibuka, ternyata isinya catatan harian. Ia membaca secara acak. Hari ini aku menangis lagi. Di luar aku tampak kuat, tapi di dalam aku rapuh. Tuhan, terima kasih sudah kirimkan Ari. Dia mungkin bodoh, tapi bisa kupeluk tanpa takut dihakimi. Ari terdiam. Ia sadar Gaby benar-benar kesepian. Tapi tetap saja, ia tahu dirinya bukan solusi. Ia hanyalah pengisi kekosongan sementara. Meski begitu, ada sesuatu dalam dirinya yang tergerak. Mungkin ia bisa membalik keadaan. Pagi harinya, Ari berubah. Ia mulai bertanya soal bisnis, pura-pura ingin belajar. Gaby senang, ia dengan mudah membagikan informasi tanpa curiga. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi manajer, ujarnya dengan senyum bangga. Ari ikut tersenyum. Tapi dalam hatinya, rencana sudah mulai tersusun. Jika ia harus jadi boneka, maka ia akan jadi boneka yang tahu cara menarik benang dari balik layar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan saat semua runtuh, dirinyalah yang tetap berdiri. Perubahan itu pun disadari Gaby. Ia senang Ari kini tak hanya diam, tapi mulai bertanya soal saham, proyek, bahkan istilah bisnis yang berat. Ari, kamu serius mau belajar bisnis? Tanya Gaby sambil merias wajah di depan cermin. Iya, Gap. Kalau saya ngerti sedikit-sedikit,
bisa bantu kamu juga. Gaby tersenyum geli. Aduh, kamu lucu banget. Ya sudah, nanti aku kasih akses pelatihan online. Ari mengangguk sopan, padahal diam-diam ia sudah mencatat banyak hal. Proyek Gaby yang sedang rawan audit, kontrak yang belum diteken, hingga kode akses laptop pribadi yang lupa di lockout. Malam itu, ketika Gaby tertidur, Ari membuka laptopnya lagi. Tapi kali ini bukan sekadar iseng. Ia menyalin laporan keuangan, kontak mitra bisnis, hingga folder penting berjudul Rencana Merger 2026. Ia tak paham sepenuhnya, tapi ia tahu informasi ini bernilai. Esoknya, Ari mencoba menguji langkahnya. Gap, kamu percaya aku kan? Tentu dong, jawab Gaby sambil memeluknya dari belakang. Kalau begitu, aku boleh minta tolong? Ada temenku, namanya Dandi. Dia pintar komputer, lagi susah cari kerja. Bisa ketemu kamu buat tanya-tanya soal peluang? Gaby sempat ragu, lalu mengangguk. Oke, tapi kamu ikut ya, aku nggak suka ketemu orang asing sendirian. 2 hari kemudian, Dandi datang. Penampilannya kontras dengan Ari. Rapi, percaya diri, pandai bicara. Gaby menyambut dengan senyum tipis. Obrolan berlangsung cair. Dari samping, Ari hanya diam, memperhatikan cara Gaby tertawa dan sesekali pandangan matanya bertemu dengan Dandi. Saat pulang, Dandi sempat berbisik singkat ke Ari. Gue ngerti maksud lo, tapi jangan lama-lama di bawah kendali dia. Malamnya, Gaby tampak ceria. Temanmu itu pintar ya, lucu juga. Sayang, bukan kamu yang seperti itu. Ari menunduk. Kalimat itu menohok. Tapi di balik rasa sakit, ada kekuatan. Ia tahu, kelemahannya justru bisa jadi senjata. Hari-hari berikutnya, Gaby mulai sering mengundang Dandi untuk membantu proyek kecil di perusahaannya. Ari selalu ikut, dan ia bisa melihat jelas, Gaby mulai tergoda. Dandi tahu cara bermain, dan ia melakukannya dengan elegan. Hingga suatu malam, Gaby berbaring di samping Ari dan bertanya pelan. Ari, kamu sayang aku kan? Ari mengangguk. Kalau aku dekat sama orang lain, kamu marah nggak? Pertanyaan sederhana, tapi menampar hati Ari. Ia menatap wanita itu lekat-lekat. Enggak, jawabnya pelan. Selama aku tetap di rumah ini, aku nggak masalah. Gaby tertegun. Tak menyangka jawaban itu keluar dari bibir Ari. Ia tak tahu, di balik tatapan tenang itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Karena saat seseorang yang polos mulai belajar bertahan, ia bisa berubah jadi musuh paling berbahaya. Bukan karena kebencian, tapi karena ia pernah terlalu mencintai. Pagi itu rumah Gaby terasa asing. Tak ada tawa, tak ada aroma kopi. Sunyi menyelimuti udara. Ari duduk sendirian di dapur, menatap layar ponselnya yang baru saja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dandi, gua udah dapat semua file merger. Lo yakin lanjut? Jari-jarinya gemetar, tapi ia tak segera membalas. Malam sebelumnya, ia mendengar suara Gaby dari kamar kerja. Suaranya lembut, hangat, seperti dulu, tapi kali ini bukan untuknya. Dandi, kamu tuh bikin aku pengen muda lagi, katanya sambil tertawa. Tidak ada amarah di hati Ari, hanya kosong. Ia berdiri, melangkah menuju kamar. Di sana, Gaby sedang duduk di depan cermin, merias wajah. Ari, nanti sore kamu tolong jemput laundry ya. Aku mau dinner sama Dandi, dia ngajak ngobrol soal kerjasama, ucapnya ringan. Ari menatap lama. Gap, aku capek. Capek? Capek kenapa? Gaby bertanya tanpa menoleh, kuas bedak masih menari di wajahnya. Capek jadi boneka kamu. Kata itu membuat Gaby terdiam. Ari melangkah mendekat, berdiri di belakangnya. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu cuma manfaatin aku buat isi kekosongan hidupmu. Kamu beliin aku baju, kasih tempat tinggal, lalu anggap aku milikmu. Jangan mulai lagi, Ari, suara Gaby meninggi. Aku nggak mulai. Justru kamu yang nggak pernah selesai.
Kamu gak pernah benar-benar sayang sama aku. Kamu cuma takut sepi. Wajah Gaby memerah. Dan kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa tinggal di sini karena aku izinkan. Kamu makan dari uangku. Ari mengangguk tenang. Benar? Tapi sekarang aku gak butuh izinmu lagi. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil, lalu melemparnya ke meja rias. Semua data kamu, semua celah merger, semua yang bisa dipakai lawanmu, ada di sini. Aku bisa kasih ke siapapun. Wajah Gaby pucat. Kamu ancam aku? Enggak, jawab Ari sambil melangkah ke pintu. Aku cuma kasih kamu rasa yang sama tentang kehilangan. Karena aku sudah kehilangan harga diriku sejak pertama kali kamu bilang aku cukup. Asal kamu tidak sendiri. Pintu tertutup pelan. Gaby berdiri sendiri, gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sepi. Malam itu, Gaby termenung di ruang kerjanya. Flash disk itu tergeletak di meja, menjadi saksi bisu. Ia tak pernah membayangkan, pria polos yang dulu ia anggap hiburan sesaat, bisa berubah jadi seseorang yang berani menuntut harga dirinya. Selama ini ia membangun tembok di sekeliling hati, takut terluka. Tapi tembok itu justru menjebaknya dalam kesepian yang dingin. Sementara di luar sana, Ari yang melangkah pergi justru merasakan beban terangkat. Ia bukan lagi boneka dalam sandiwara Gaby. Ia adalah manusia yang punya pilihan. Keesokan harinya, telepon Ari berdering. Suara Gaby bergetar. Ari, aku mau minta maaf. Aku salah menganggap kamu. Aku terlalu sibuk membangun dunia yang sempurna, sampai lupa ada perasaan yang harus dihargai. Ari terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan, aku juga salah, Gap. Aku terlalu lama menerima peran yang bukan untukku. Mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota. Di sana, mereka bicara tanpa topeng. Gaby belajar menerima kekurangannya, dan Ari menemukan kekuatan dari kelemahannya. Perlahan, hubungan mereka berubah. Bukan lagi soal kuasa, bukan lagi soal pelarian, melainkan tentang saling melengkapi. Ari mulai melanjutkan pendidikan yang dulu ia tinggalkan, dengan dukungan Gaby yang kali ini tulus. Dan Gaby, untuk pertama kalinya, berani membuka hati untuk cinta yang tak harus sempurna, tapi nyata. Perjalanan mereka mungkin tak mudah, tapi keduanya memilih berjalan bersama. Dan di antara galon air yang dulu jadi alasan pertemuan, tumbuh sebuah kisah. Kisah tentang keberanian melepaskan kontrol, tentang kebebasan, dan tentang cinta sederhana yang akhirnya menemukan jalannya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.